Oke, nah sekarang kita bahas di segmen yang dua pertama ini digabung sekaligus adalah tentang aspek lingkungan, gitu ya. Aspek lingkungan dan asesmen risiko. Nah ini adalah intronya mengenai dampak lingkungan di shale gas. Mungkin kalian juga udah sering mendengar gitu ya, atau lihat nonton film atau dengar-dengar di berita. Jadi operasi shale gas ini banyak pro kontranya nih. Tapi yang lebih dominan adalah kontranya gitu ya. Kalau kita dengar di masyarakat US sendiri, khususnya mereka itu pengen nge-ban fracking, bahkan kebijakan yang Partai Demokratnya di US sekarang yang Biden itu mau ngelarang fracking dan ya beralih ke renewables. Tapi ya frack sendiri dan shale gas itu sebenarnya yang sudah membuat US jadi independent producer gitu ya. Sebelumnya negara US itu selalu jadi importer, nggak pernah muncul di peta sebagai major producer. Nah sekarang bisa bersaing sama US, sama Rusia dan Arab. Semua karena shale gas. Nah dampaknya apa kalau kita lihat di sini nih, misalkan ya ada yang ini tadi mau ngomong. Nah tadi misalkan ini nih kalau kita buka keran gitu ya di daerah sekitar rumah situ ada operasi fracking gitu. Nah itu ternyata ada sedikit gas alam gitu ya yang bocor sampai ke saluran air, dan kalau di keran ini kita sulut itu nyala tuh airnya karena adanya gas yang bocor ke sini. Itu yang dialami orang-orang di daerah dekat shale play. Dan juga kalau dilihat ini contohnya di Pennsylvania, itu kita bisa lihat air minumnya itu jadi keruh seperti ini gitu ya, yang kemungkinan disebabkan adanya chemicals yang hasil dari fracking tadi terproduksi kembali atau flowback dan bercampur dengan air tanah. Dan juga sudah banyak demo di mana-mana untuk stop produksi shale gas ini. Ini ada dua film yang cukup menarik menggambarkan kondisi shale boom gitu ya di US, utamanya Promised Land, filmnya Matt Damon. Ada yang udah pernah nonton Promised Land ini? Nah ceritanya itu si Matt Damon ini sebagai agen leasing gitu ya. Nah ini yang menarik dan berbeda sekali antara US dengan Indonesia itu mereka itu individunya atau rakyatnya itu punya, kalau punya tanah atau properti itu mereka juga punya mineral rights gitu ya. Jadi kalian pernah dengar? Jadi kalau kita punya tanah, kekayaan alam yang ada di bawah tanah kita itu semuanya jadi milik kita gitu, milik perseorangan. Dan karena itu jadinya kalau kita mau ini nih ambil area untuk kontrak kerja gitu ya, kontrak kerja pengembangan shale gas. Nah itu kita nggak berurusan sama pemerintah daerah gitu ya misalkan, tapi berurusannya sama perorangan gitu. Siapa aja yang punya tanah di daerah situ, nah itu biasanya kita sewa gitu. Jadi perjanjiannya antara industrinya atau kontraktornya dengan orang-orang yang punya tanah. Nah ini istilahnya kita sebut sebagai leasing. Lease ini artinya sewa. Nah si Matt Damon ini yang ngambilin atau kerjasama sama orang-orang yang pengen di lease oleh suatu industri, dan nanti yang di lease itu nanti akan dapat royalti atau sebagian hasil lah dari penjualan gas. Ini juga ada film satu lagi, film dokumenter namanya Gasland. Gasland ini lebih gimana ya, terlalu negatif sih ini kayaknya. Ya intinya ini semua dampak negatif dari shale gas diceritakan lah di dalam film ini. Gitu ya. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang membuat pengembangan shale gas ini menjadi berbahaya gitu ya? Bayangan orang, image orang. Ada beberapa faktor gitu ya, ada isu-isu khususnya lima yang besar ini. Pertama penyebabnya adalah chemicals, karena seperti yang kita bahas kemarin ya, di dalam slick water itu banyak sekali chemicals yang dipakai, 10% adalah chemicals dan berbagai jenis. Nah, yang jadi masalah adalah meskipun chemicals ini secara MSDS-nya gitu sebenarnya ramah lingkungan, tidak terlalu berbahaya, namun karena volume yang cukup besar, kalau itu tumpah gitu ya, misalkan seperti deterjen gitu, tumpah ke daerah tanah gitu ya, itu menjadi berbahaya. Dan juga selain chemicals dari fracking sendiri, flowback itu mengandung produce water dan juga bahan-bahan kimia lain. Contohnya di sini adalah radioaktif, bahan radioaktif atau radionukleida
dan juga metana, gitu ya, sebagian gas itu larut di dalam chemical yang kita gunakan untuk frack. Bayangkan ada 750 chemicals yang mungkin ada di dalam frack fluid kita itu. Nah, jadi ini bahayanya itu muncul di air tanah maupun di air yang di permukaan. Nah, kemudian adanya ini stray gas gitu ya. Ini adalah gas yang bocor akibat fracking atau well construction. Tentu saja gas yang bocor ini adalah metana dari bawah gitu ya. Kalau kalian nanti belajar di teknik pemboran, ini terjadi karena integritas sumur yang kurang baik gitu. Misalkan dari saat penyemenannya terjadi channeling, karena penyemenan yang kurang baik ini, gas itu nanti akan menerobos melalui channel tersebut dan bocor. Ini juga ingin kita hindari. Oke, selain itu juga stray gas ini tidak hanya dari operasi fracking dan well construction, tapi juga selama gas itu ditransmisikan gitu ya melalui pipa-pipa, itu juga ada kemungkinan bocor dan itu bisa menurunkan kualitas udara. Nah, isu yang penting lagi juga selain dari chemicals yang berbahaya dalam air itu, di operasi hydraulic fracturing shale gas ini memerlukan sangat banyak air ya. Kita lihat datanya dari pertemuan kemarin itu jutaan liter air yang dipakai. Nah, itu menjadi isu bukan dari kualitas airnya tapi dari volume air yang dipakai. Nah, dari mana sumber air itu harus kita kita pakai itu juga harus dianalisis dulu secara manajemen lingkungan. Jangan sampai bisa kita pakai air semua dari sungai menyebabkan kekeringan gitu ya, atau untuk irigasi yang lain jadi kurang. Nah, juga nanti kita akan lihat bahwa di shale gas ini area well pads yang dipakai itu sangat banyak gitu ya, karena jumlah sumur untuk mendevelop lapangan shale gas supaya rate-nya komersial itu butuh banyak, seperti yang CBM kemarin bisa sampai ribuan atau belasan ribu sumur gitu satu shale play. Nah, sehingga pasti kita akan ngebabat lahan gitu ya, area-area yang awalnya ada tanaman dan mungkin ada hewan-hewan jadi tergusur. Nah, ini juga perlu dikelola. Itu kurang lebih ide awal tentang isu lingkungan yang mungkin terjadi akibat pengembangan shale gas. Baik, nah terus juga sering ya kita dengar di berita gitu ya, atau media lain kalau fracking itu yang menjadi sumber gitu ya segala masalah, adanya kebocoran gas dan lain-lain. Nah, padahal kalau kita lihat di bagian sebelah sini, ini adalah gambar skematik suatu sumur horizontal yang di-frack. Nah, kedalaman zona yang kita frack sendiri itu sebenarnya cukup dalam gitu ya, bisa sampai 6.500 feet. Bahkan umumnya ini lebih dalam dari reservoir yang konvensional karena kita mentarget source rock. Yang biasanya source rock itu posisinya memang lebih dalam gitu dibanding reservoir. Nah, dan juga di atas dari lapisan shale ini terdiri dari berbagai formasi lain yang kedap, sehingga kalau kita pikir kemungkinan untuk gas itu lolos akibat frack merambat sampai permukaan itu sebenarnya cukup kecil gitu ya. Nah, lalu kebocoran-kebocoran itu mungkin terjadi dari mana? Ada 3 potensi gitu ya. Pertama dari semen. Semen kalau misalkan terjadi channeling gitu ya, ikatan antara semen dengan formasi ini kurang baik, nah gas itu bisa tembus gitu ya dan menuju ke permukaan dan akhirnya terlepas ke atmosfer. Atau seperti ini gitu ya, misalkan ada lapisan yang tidak tersemen dengan baik gitu ya, sehingga gas ini langsung terproduksi ke permukaan. Juga bisa disebabkan oleh kebocoran casing dan adanya natural fracture di posisi yang lebih rendah seperti ini. Kita udah semen, daerah yang seharusnya memproduksikan adanya rekahan, ada kemungkinan bisa bocor melalui rekahan yang ada di sekitar sumur. Nah, ini sebenarnya gambarannya lebih komprehensif, tapi isunya sebenarnya sama. Jadi selain dari bawah permukaan sendiri, gas itu juga bisa lepas di permukaan akibat misalkan kebocoran di pipeline gitu ya, dan juga wellhead yang integritinya tidak baik gitu ya, wellheadnya sudah lama, korosi dan segala macam sehingga menimbulkan adanya fugitive gas. Nah, fugitive ini di bahasa Indonesia jadi buronan gitu ya. Tapi sebenarnya ini istilah untuk gas yang terlepas dan tidak diinginkan, fugitive gas. Oke, dan juga kalau misalkan air dari flowback itu
tidak kita kelola dengan baik gitu ya, cuma dibiarkan begitu saja berhubungan dengan tanah sehingga merembes kemana-mana, itu juga bisa menyebabkan dampak lingkungan yang negatif. Nah ini ya bisa kita kupas satu-satu dampak lingkungannya. Nomor satu dari penggunaan lahan. Nah kalian bisa lihat di dua ilustrasi ini, di sebelah kiri ini adalah di lapangan shale gas. Jadi ini adalah lapangan gas konvensional. Nah ini kita lihat ini satu area itu banyak sekali well pad-nya, dan ini jadi botak-botak semua lahannya. Dan sebelumnya hijau gitu ya, kita lihat di sini ada banyak vegetasi. Nah, sedangkan di lapangan gas konvensional areanya lebih terpusat. Kenapa bisa begini ya? Karena jumlah sumur untuk memproduksikan lapangan shale gas ini jauh lebih besar. Gitu ya. Kalau lapangan gas konvensional 1.000 itu udah paling banyak lah. Biasanya cuma ratusan gitu ya untuk lapangan gas. Karena satu sumur itu bisa mendrain area yang cukup luas, kuras area yang cukup luas. Sedangkan kalau di shale gas itu area yang kita drain cuma area yang kita frack. Jadi kontak dengan reservoirnya sangat kecil sekali, sehingga kita butuh banyak sumur juga untuk memperbesar area kontak dengan reservoir. Gitu. Kalau ada juga sih kalau kalian mau googling gitu ya, foto tampak atas di area Barnett Shale gitu ya, Eagle Ford, itu bahkan kelihatan dari peta area-area yang botak-botak seperti ini gitu. Karena sumurnya itu ribuan gitu, bahkan belasan ribu, bayangkan. Nah, kemudian isu yang lain ini isu di area yang padat penduduk, dan juga selain itu banyak juga waste gitu ya, khususnya dari flowback fluid dan drilling waste. Drilling waste ini ada lumpur dan juga cuttings yang ada di area-area well pad, itu ditransport dari luar well pad keluar, itu juga membutuhkan banyak sekali transportasi. Nah, kemudian kebisingan, isu bising karena ya kita dengar sendiri kemarin juga penjelasan dari Mas Yando, mesin-mesin pompa-pompa frack itu memang sangat berisik begitu. Nah, bahkan untuk menanggulanginya itu kadang kita perlu di dalam area well pad kita pasang semacam insulation blanket seperti ini. Jadi ini semacam pagar yang bisa dibongkar. Nah, apalagi bahaya yang ada itu polusi udara, cukup jelas, debu dari ini ya, konstruksi well pad dan lainnya, dan juga polusi dari kendaraan alat berat itu sendiri, dan tadi adalah fugitive gas. Jadi gas metana yang bocor bisa karena akibat flowback gitu ya, karena tadi kita frack, gasnya ikut keluar bersama aliran flowback kita, dan juga waktu kita melakukan tes produksi biasanya belum ada flow line gas, nah itu gasnya harus di flare. Gitu. Ini adalah contoh menara flare-nya. Kalau bahasa Indonesianya flare ini disebut juga sebagai gas suar bakar. Itu otomatis menjadi polusi udara. Nah, terus ini juga salah satu dampak lingkungan yang cukup kontroversial untuk shale gas. Nah, jadi orang banyak yang bilang kalau operasi fracking itu bisa menyebabkan gempa, gitu ya, atau istilahnya micro earthquake. Nah, namun itu sebenarnya kalau kita lihat faktanya itu sebenarnya sangat jarang gitu ya terjadi gempa yang cukup signifikan akibat operasi fracturing. Nah, ini statistiknya dari 35.000 kegiatan hydraulic fracturing gitu ya yang secara signifikan. Nah, sehingga gempa ini sebenarnya bukan menjadi isu gitu ya, namun didengung-dengungkan untuk orang yang anti shale gas ini sebagai salah satu dampak dari shale gas. Kalau misalkan kita ingin membuktikan gitu ya bahwa operasi fracking kita itu mencapai suatu nilai katakanlah 0,5 skala Richter, nah itu kita tuh dan kalau misalnya melampaui antara si pemobil misalkan getaran itu sudah berkurang, bisa kita lanjut. Bagian yang terakhir dari analisis dampak lingkungan di shale gas yang sudah bekerja mestinya akan banyak menjumpai matriks seperti ini untuk identifikasi bahaya atau kita sebut juga sebagai hazard identification. Sebutannya banyak ya, ada hazard, kalau dulu di Pertamina EP itu namanya HIRAP, hazard identification and risk assessment and risk control. Jadi sebelum melakukan pekerjaan selalu kita identifikasi dulu bahaya atau dampak lingkungan apa yang mungkin terjadi, dan kemudian kita assess gitu ya atau kita ukur berapa besar risiko dari masing-masing
bahaya itu dapat terjadi dan kita siapkan kontrol atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi jika bahaya tersebut terjadi. Nah, inilah yang kita bisa lihat masing-masing risiko. Ini bagian sini adalah risikonya, yang bahaya yang akan terjadi di tiap tahapan pengembangan proyek shale gas, mulai dari site identification, ini mulai dari kita bikin well pad sampai sumur di abandon dan post abandon. Nah, di sini digambarkan risikonya mulai dari not applicable, berarti tidak mungkin terjadi, terus dari yang rendah, low, moderate high, hingga high yang paling tinggi. Gitu. Nah, inilah risiko yang mungkin terjadi tadi ya, misalkan untuk cara bacanya seperti ini, untuk kontaminasi dengan air tanah, itu risikonya mulai terjadi tinggi ketika operasi fracturing, tentu saja akan adanya flowback, dan well completion, serta production. Gitu. Nah, sedangkan di saat pembuatan well pad dan juga well drilling itu relatif rendah. Nah, ini kita bisa baca untuk masing-masing tahapan, dan kita bisa kita bisa siapkan langkah untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi.